Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali lagi untuk merenungkan akan bagian firman Tuhan ini. Saya mengambil sebuah tema bagian yang pertama ini dari ada sebuah film yang terakhir kita lihat, ada Final Reckoning, dan saya mengcombine-nya untuk melihat dalam film yang lain yang sudah lama, Final Destination. Ya, kita akan bicara tentang rancangan Tuhan bagi kita itu seperti apa. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Saya mengajak kita untuk melihat ini sangat menarik, saudara yang terkasih. Nah, ini adalah film terakhir dari Tom Cruise, ya. Ini menjadi inspiration behind the skin, di mana ini berjudul The Final Reckoning, ya. Artinya sebuah kondisi yang final daripada pertempuran pada zaman akhir ini melawan entitas, yaitu sebuah program komputer yang begitu canggih, yang AI yang kita kenal sekarang, dan dia mau menguasai akan seluruh dunia, dan dia mau menghancurkan semua dunia dan dibuat sesuatu yang baru, tatanan yang baru. Nah, ini adalah gambar dari ketika negara-negara yang memiliki nuklir itu sudah dikuasai komputernya atau teknologinya sudah diambil alih oleh entitas ini, AI ini. Dan bagian yang terakhir adalah dari Amerika Serikat. Dan ketika ini terjadi, hal yang bisa dilakukan adalah ketika mereka sedang menyusun daripada entitas ini sedang menyusun supaya dia membuka akan rudal-rudal itu dan diisi dengan bahan bakar supaya siap ditembakkan. Nah, ini supaya apa? Kalau dunia hancur, dia ada sebuah tempat yang dia akan berlindung sementara, semua dunia hancur, kemudian dia akan kembali lagi menguasai seluruh dunia yang hancur itu. Nah, ini Presiden Amerika Serikat sudah siap untuk tombol di mana dia akan menyalakan dahulu akan rudal-rudal Amerika untuk menghancurkan daripada negara-negara yang lain. Jadi mereka meminimalkan bencana nuklir dengan cara dia serang duluan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Presiden Amerika karena dia masih berharap akan agen rahasia Ethan Hunt dan timnya yang sedang berjuang untuk bisa melokalisir akan entitas ini. Nah, ini adalah timnya Ethan Hunt, di mana mereka akan memancing akan sebuah program yang memancing entitas itu untuk berlindung di sini sebelum dunia meledak, dan ketika masuk di dalam hard disk yang ada itu akan langsung dicabut dan dia terkurung di situ seterusnya, gitu ya. Nah, sedangkan Ethan Hunt ini sendiri sedang mengejar akan penjahatnya, di mana penjahat itu membawa pil atau pil elektronik yang sudah dibuat, sehingga ketika terjadi seperti ini dia harus bisa memasukkan itu dalam disk drive khusus, di mana akan membuat entitas itu untuk melindungi dirinya dengan cara masuk ke sebuah server atau sebuah tempat yang terlindung. Nah, di situ mereka akan mengurungnya, ya. Nah, ini perjuangan berat Ethan melawan akan penjahatnya. Tapi akhirnya dia bisa merebut dan dia bisa mengambil akan pil itu, ya, untuk bisa mereka menang. Nah, di sini ada sebuah transkrip daripada film ini yang dikatakan gini, "This was your calling." Ini kata-kata dari temannya Ethan yang membuat pil ini, yang sudah dibunuh, ya. Tapi ada rekamannya, dia nyatakan gini, "This was your calling." Ini adalah panggilanmu, ya, your destiny, ya, itu adalah takdirmu. A destiny that touches every living thing. Sebuah takdir yang menyentuh banyak makhluk setiap makhluk hidup yang ada. Like it or not, suka atau tidak suka, we are masters of our faith. Jadi kita adalah Tuhan atas nasib kita sendiri. Nothing is written. Jadi tidak ada sesuatu yang sudah tertulis, ya. Tidak ada sesuatu yang sudah tertulis. Sehingga apa?
manusia menentukan jalannya sendiri, memperjuangkan jalan hidupnya sendiri. Tidak ada sesuatu yang sudah ditulis. Nah, ini bertentangan dengan apa yang kita imani, bahwa kalau kita baca ya dari Roma pasal 8 ayat 28 ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kalau film itu mau menunjukkan bahwa manusia menentukan seluruh kehidupannya, nasibnya apapun tergantung dia berjuang seperti apa. Tetapi kalau dalam ayat ini seolah-olah bisa ditafsirkan bahwa manusia menentukan nasibnya, tetapi ada Allah juga yang turut bekerja, ikut serta di dalamnya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah demikian? Sebab kalau kita lihat translate daripada beberapa translate yang lain, misalnya New American Standard, dikatakan God causes all things to work together for good. Jadi Allah yang menyebabkan semua itu, Allah yang menjadi perancang utama dan melaksanakan itu dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dibuat, disinergikan bersama untuk kebaikan kita. Atau NIV menyatakan, in all things God works for the good. Jadi di dalam segala sesuatu Allah yang bekerja. Dia bekerja, Dia merancangkan, Dia melaksanakan itu untuk apa? Untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini sangat berbeda. Jadi kalau yang pertama adalah manusia berjuang untuk nasibnya sendiri, 100% usahanya dia. Kalau kesan daripada Roma terjemahan ITB bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, tetapi sebenarnya yang harus kita tangkap dari ayat ini adalah sebagaimana yang ada ini. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya Ibrani dikatakan, saya baca yang berarsir warna kuning, panta sinergei hotheos eis agaton. Panta itu segala sesuatu, sinergi itu sinergi, disinergikan, dibuat semua, ditatain semua dengan demikian. Untuk apa? Oleh Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan daripada orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga ini berbeda sekali ya dengan apa yang final reckoning sedang nyatakan kepada kita, bahwa nasib itu kita tentukan sendiri, bukan dari sudah tertulis, tetapi itu adalah usaha kita sendiri. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa semua dirancang Tuhan untuk kebaikan kita. Mungkin saja ada yang kita melenceng dari rencana Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat kita masuk dalam rancangannya. Sehingga sebagaimana Ayub, orang yang baik, tetapi Tuhan datangkan malapetaka, Tuhan mendatangkan pergumulan yang luar biasa, anak-anaknya mati, istrinya juga meninggalkan dia, bahkan harta kekayaannya juga habis. Tetapi pada akhirnya Ayub berkata, tidak ada rancanganmu yang gagal, karena semua dalam rancangan Tuhan. Ya, ini yang bisa kita lihat dari pembacaan kita. Ada sebuah film yang saya ingin kita juga dengar, yaitu tentang Final Destination. Ini adalah seorang pemuda yang mana dia melihat, menyaksikan bahwa dia sudah mengalami bahwa akan terjadi sebuah ledakan di tengah teman-temannya sedang menonton film. Ini temannya nonton film seperti ini, dan nantinya dia sudah mengalami itu sebelumnya bahwa akan meledak dan mall ini akan hancur dan teman-temannya semua mati. Nah, tapi karena dia sudah mengalami dan dia flashback, dikembalikan, nah dia melihat bahwa ada terjadi kebakaran di bagian belakang, ya, dan dia berusaha untuk menyetop supaya apa? Nasib atau takdir yang dia sudah pernah alami itu bisa tidak terjadi. Nah, tetapi dia harus berantem dengan takdir itu sendiri.
ada sebuah api kecil yang kemudian menyala. Dan kejadian yang terduga itu ini yang harusnya terjadi, yang mana membuat akan semua mall itu hancur. Tapi dia tidak menyerah. Nah, ini filmnya. Nanti ketika dalam film bom itu meledak sama, gedung itu juga meledak dan mereka semua pada mati. Tapi pemuda ini coba menghentikannya. Padahal minyak dan api sudah semakin mendekat dan akan meledakkan semua. Dia coba merubah nasibnya. Dan api sudah menjalar, mau kena tangki-tangkinya dan akan meledak. Tapi dia berhasil, sehingga tidak terjadi ledakan yang menghancurkan mall itu. Lalu bilang, oh berarti kita tidak mati, berarti kita sudah memutuskan akan sebuah rantai nasib yang harusnya mereka mati tapi tidak mati. Lalu akhirnya mereka senang-senang saja gitu. Tetapi coba kita lihat kelanjutan daripada film ini. 2 minggu kemudian, ya, jadi 2 temannya tadi yang perempuan itu tidak mati dalam bioskop itu, dan mereka akhirnya 2 minggu kemudian janjian dan makan di kafe ini. Mereka pesan minum dan sebagainya. Dan dengan senang saja mereka sangat-sangat senang karena mereka masih hidup. Yeah, but it tastes totally disgusting. Say, you're the guy who stopped that mall fire, aren't you? Nah, dia memang jadinya terkenal sebagai orang yang menyelamatkan banyak jiwa, karena kalau sampai mallnya itu meledak, banyak orang yang mati. Dia hanya berkata, saya berada di tempat dan waktu yang tepat. Nah, ketika mereka sedang duduk-duduk seperti ini, oh, thanks. I actually just got it. Did you? Where? Yeah, there's a place right next to Brevigs that just opened. Yeah, it's in that shopping. Pemuda ini mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mulai menyusun lagi semua fakta-fakta yang ada. Dari pertama kali mereka ketemu bersama-sama dan teman-temannya yang lain sudah banyak yang mati. Lalu dia menyadari sesuatu. What do you think, babe? Hey, Space Cadet, you want to come back down to Earth? Dia menyadari sesuatu, seperti ini dia katakan. Bagaimana kalau kita tidak merubah apapun? Mereka tidak mengerti. Bagaimana jika mereka berada di situ, itu berdasarkan rencana awal. Karena Tuhan sudah merencanakan mereka bukan mati di bioskop, tetapi mereka mati di kedai ini, ya, di kafe yang mereka sekarang datangi. Itu rencana awal. Dan rencana antara saja ketika dia bisa menyelamatkan orang di bioskop atau di mall itu. Saudara yang terkasih, saya mau katakan begini. Kalau kita lihat dari bacaan kita, ada 2 fakta bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Ada 2 fakta yang harus kita lihat. Pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Allah. Bagi orang-orang yang mengasihi Allah, Allah mempunyai rancangan kebaikan bagi setiap orang, walaupun di tengah pergumulan yang ada. Ayub kurang apa? Ayub baik,
tetapi Allah memberikan pergumulan itu apa? Untuk menunjukkan sesuatu yang Tuhan inginkan, rancangan yang Tuhan inginkan. Sampai Ayub berkata tidak ada mungkin rancanganmu yang gagal, ya, karena dia tahu bahwa semua itu untuk kebaikannya. Bagi yang dan yang kedua adalah bagi mereka yang sudah dipanggil sesuai dengan rancangannya. Orang-orang seperti kita yang sudah terpanggil itu masuk dalam sebuah dunia di mana disitulah Allah bekerja untuk kita. Allah memberikan rancangannya yang luar biasa karena Dia sudah menebus kita, maka Dia akan menjaga kita dalam seluruh rancangan damai sejahtera yang Dia siapkan bagi kita. Walaupun kelihatannya kita mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa konsekuensi dari semua ini bahwa semua hal di luar yang disebut di atas tidak akan menikmati kebaikan dan khusus Tuhan. Karena apa? Kita milik Tuhan, Tuhan punya rancangan untuk kita. Sedangkan yang di luar itu adalah rancangan yang umum, yang mana ya Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa ya itu rancangan, tetapi itu bukan rancangan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sehingga kita boleh menyatakan bahwa dalam kehidupan kita ini ada rancangan Tuhan. Kita hanya tinggal dekat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tahu kita rancangan Tuhan, semakin kita tidak akan bermasalah dengan hal-hal yang lain. Datang terus dekat dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan menetapkan kita untuk masuk dalam rancangan yang kita anggap ya rancangan yang tidak baik, percayalah bahwa hatinya itu adalah untuk kita. Sehingga apa? Sehingga di balik rancangan semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita semua. Saya berharap ini masuk dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan dahsyat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.